وعملا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Jemaah Daurah Tahsin Tufatul Atfal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pekan ini, pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas isti'adzah dan basmalah. Dan ini masih belum masuk ke materi yang ada di bukunya, Pak. Masih pendahuluan. Nanti ada sedikit pendahuluan lagi, dan setelah itu insya Allah kita akan masuk ke muqaddimah. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu dua bait yang kemarin sudah kita baca. Silakan dibuka, Pak, bait syairnya, bait matannya. Kita baca dulu. Yang sudah hafal bisa tutup bukunya. Ya. Ampun. Ikuti setelah saya nih. Yaqulu raji rahmatil ghafuri, dauman Sulaimanuhu wal jamzuri, alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Ya. Nanti di akhir pertemuan ini yang bisa store silakan di-storekan ya, Pak. Kemudian talaki sebentar surat Al-Fatihah, dimulai dari ta'awud dulu. Kita pelajari satu kalimat ini dulu, ta'awud. Saya bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisa diulangi. 1, 2, 3. Ini coba praktek satu-satu, Pak.
Itu ada isti'la. Isti'la itu mengangkatnya, terangkatnya pangkal lidah. Pangkal lidah itu lidah yang paling belakang. Lidah paling belakang itu terangkat sampai hampir menutupi tenggorokan. Semua huruf isti'la dan huruf yang punya O itu semuanya pangkal lidah terangkat, sifatnya isti'la. Jadi bunyinya tidak sekedar O, tapi sedikit ada vokal O. O, syaitoni, syaitonir rajim. Sama roknya, roknya juga isti'la. Roknya harus terangkat pangkal lidah di belakang. Kemudian rok, kalau sudah saya lihat panjenengan sudah bagus, roknya itu sedikit saja getarannya. Syaitonir rajim. Jadi ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. O, syaitoni, syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf yang berharokat fathah, huruf tipis yang berharokat fathah dibacanya tidak terlalu seperti vokal A pada biasanya, sedikit miring ke E. A, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian tok sama rok sama juga seperti tadi, dan yang roknya kalau masih belum terbiasa dibolehkan bergetar lebih banyak. Syaitonir rajim, nirrajim, jika masih belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa bisa dirubah sedikit-sedikit menjadi getarannya sedikit. Syaitonir rajim. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Wala, mau nambah huruf ain sama shinnya. Ain itu makhrajnya ain di pangkal lidah juga. Di hampir seperti hamzah. Hamzah di tenggorokan paling bawah. Kalau ain tenggorokan atasnya ain, atasnya hamzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf shin itu sifatnya menyebar. Menyebar dari udara menyebar di dalam. Syaiton. Syaiton jadi sin tipis. Jadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Disebutkan lagi yang hamzah di awal ya. A'udzu billahi
Jadi dibuka lebar tenggorokannya dan jangan masuk ke hidung. Kalau masih bindeng, masih masuk hidung berarti kayak orang bindeng. Lalu kalau nggak lewatan bersih. Jadi ulang. A'udzu. A'udzu. Nanti jadi baca lagi ya. Di rumah. Dilengkapi ya sampai selesai. Billahi minasyaitonir rajim. Saya akan menguji dari A'udzu billahi minasyaitonir rajim. sama seperti tadi, huruf tipis berharokat fathah itu tidak berbunyi a, tapi sedikit miring ke nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ain juga itu tadi disempurnakan lagi Pak, di atasnya hamzah ya, di atas hamzah paling bawah ain, di atasnya hamzah ain. Seperti kalau kita ada jakunnya, pas jakun itu ain dia dua ain ain Ain. au a'udzu A'udzu. sama shinnya itu yang tersebar di kita Pak, itu biasanya bibirnya agak monyong, itu kurang benar. Jadi mulutnya biasa saja Pak, bibirnya biasa saja. Syaitan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan to sama ro, o, bukannya o. Kalau kita biasanya o ya Pak. Syaitonir rajim. Kita bacanya o. Syaitonir rajim. Dan para ulama tajwid sebagian atau yang dipelajari oleh Imam Ibnu Jazari, huruf to yang memiliki vokal o syaitoni ini tidak termasuk takalluf. Takalluf itu berlebih-lebihan. Jadi tidak apa kalau ada yang mengkomeni itu itu sangat takalluf itu. Menurut Imam Ibnu Jazari ini tidak apa-apa, malah menyempurnakan huruf isti'la. Syaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makhraj yang dari bibir itu hanya mim dan ba. Mim dan ba, selain itu makhrajnya sendiri-sendiri di dalam mulut kita. Jadi huruf shin, huruf po, sod itu bukan dari bibir. Jadi ketika kita mengucapkan tanpa menggerakkan bibir saja, insya Allah sudah terdengar jelas. Jadi shin tadi bibirnya tidak boleh monyok.
syai syaitan shin syashi syubash a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rufa juga syaitanir rajim syaitanir rajim. Nah, itu bibirnya jangan ikut ke depan ya. Syaitanir rajim. Ya, udah bagus lumayan. Sama huruf H. Itu lebih di dalam perdalam, Pak. A'udzu billahi nanti jangan tipis, jangan terlalu tipis, nanti tidak kelihatan, Pak. A'udzu billahi minasy syaithan. Nah, disempurnakan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Semuanya sudah bagus, cuma ada yang dua tadi, Pak. Huruf bibir itu hanya mim dan ba. Jadi shin dan po bukan termasuk huruf dari bibir. Jadi adanya shin tanpa memonyongkan bibir. Po sama seperti itu juga. Syaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان. Ya, kita apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Di rumah pasti punya cermin nih, Pak. Punya cermin, nanti dipraktekkan di depan cermin. Jadi yang diingat sekarang huruf bibir itu hanya mim dan ba, ya, Pak. Hanya mim dan ba. Nanti kita di rumah praktek di depan kaca, di depan cermin. Selain mim dan ba tidak boleh memonyongkan bibir. Jadi tidak apa, sekarang masih baca tidak apa, masih monyong-monyongkan. Masih monyongan nggak apa-apa. Nanti di rumah dipelajari. Nah, targetnya nanti sampai ini selesai, daurah selesai, semuanya sudah sesuai sama makhraj dan sifat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Untuk pembelajaran, untuk pertama kali belajar atau ya masih pertama kali belajar, itu silakan kalau belum sesuai nih, Pak. Kalau belum sesuai, belum makhrajnya belum pas, itu bisa dilebih-lebihkan. Untuk atau namanya tadi takalluf atau melebih-lebihkan bisa digunakan untuk orang yang baru belajar. Baru belajar boleh digunakan. Contoh untuk menyempurnakan huruf hamzah fathah harus membuka mulutnya selebar 2 jari. Kalau untuk pembelajaran boleh. Untuk Pak Purnomo bisa dilebih-lebihkan, tidak apa-apa.
biar terbiasa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya bilang huruf po sama ro isti'la artinya o. Syaitonir rajim. Saya panggil saja, Pak. Coba. Nanti diulang-ulang di rumah. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Sedio Budi, rumah Kertosari Mestik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Penyempurnaan harokat. Jadi a, dhamma, u. Jadi dhamma dibaca u. Dhamma itu hanya satu model cara bacanya. Jadi cuma u. Hamzah itu kan ada miring-miringnya dikit ke e. Dhamma itu sempurna u. A'udzu. Tidak boleh miring ke o. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti bisa diulang-ulang lagi Pak ya, di rumah juga. Itu harokat disempurnakan kembali. Jadi hamzah, a, dhammah, u, kasroh, i, sempurna i. Kasroh dan dhammah harus sempurna, u dan i. A'udzu billahi, i. Tidak a'udzu billahi minasy. Oke. Diulangi sekali lagi, Pak. Billahi minasyaitonir rajim. Bisa nanti anu, Pak. Senam apa? Senam perahan. Biar apa namanya? Agak apa namanya, terbiasa, agak lemas ya, agak lemas. Tidak apa-apa Pak, nanti bisa diulang-ulangi di rumah, kita masih panjang waktu 6 bulan. Silakan lanjut Pak. Saya grupolo. Oh, beda ya? Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sama seperti tadi, dhammah dibaca sempurna u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian po. Banyak kan di antara kita juga mempelajarinya po itu ada bingung udara dan di sini. Po. Mana cara? Biar ada bingungnya. Po. Nah, ini dihilangi, Pak. Belumnya dihilangi. Syaitonir rajim. Diulangin dari syaitan aja. Coba. Syaitonir rajim. Nah. O. Ya. Huruf po sama ro. O. Syaitonir rajim. Syaitonir rajim. Bisa diulang lagi di rumah. Sama huruf jim. Jimnya itu
tidak boleh terlalu Jawa Timur, tidak boleh terlalu Jawa Barat. Oke, tengah-tengah. Rija, jaji, jubaja. Tidak boleh terlalu banyak udara keluar juga. Jaji, jubaja. Ini orang Timur. Tidak boleh terlalu ke Jawa Baratan. Jaji, jubaja. Di tengah-tengahnya. Jaji, jubaja. Diulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ini masih terlalu Jawa Timur, Pak. Oke. Kurang Jawa Tengah. Oke. Ya. Lanjut, Pak. Pak Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi minasyaitonir rajim. Hamzah memang maksudnya berdekatan dengan huruf ain, tapi bukan ain, ya, Pak. Jadi a sempurna a. A'udzu. A'udzu. Nah, itu masih ada makhraj ain ya, Pak. A. Terus sekarang anu, Pak, huruf hamzah saja. A. A. Seperti ngomong biasa saja, Pak. A. A. Lah niku. A. I. U. A. A'udzu. Ada perbedaan sedikit. Huruf ain juga a. A'udzu. Ain. A'udzu. Nah, jadi disebut lagi deh, Pak. Sempurnakan lagi. Huruf ain. A'udzu. Coba diulangi, Pak. Lengkap. Baknya juga, baknya itu sama seperti tadi, tidak terlalu Jawa Timur, tidak terlalu Jawa Barat. Ba, bi. A'udzu billahi. Kok sama roh tadi ya, Pak? Syaitonir rajim. Berkah saya bicara. Disempurnakan sifat-sifat setiap hurufnya, Pak. Oh, pelan-pelan saja, pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shinnya itu di situ tasdid ya, Pak. Ini minasyaiton, jadi ada durasinya. Minasyaitonir rajim. Jimnya juga jangan terlalu ke Jawa Baratan ya, Pak. Di tengah-tengah. Jim. Syaitonir rajim. Bibirnya juga tidak boleh ikut-ikut nih, Pak. Coba dilengkapi, Pak. Diulangi lagi.
to sama ro, syaitonir rajim, syaitonir rajim. Vokal O bisa ya, O, O, syaito, O, O, O saja Pak, O, syaito, syaito, oke, syaito, syaitonir rajim. Baik. Ya, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf H itu diperdalam lagi Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shin juga apa namanya? Tersebar, udaranya tersebar di dalam mulut. Minasy syaithanir rajim. Berarti A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. nanti bisa dipelajari lagi Pak ya. Silakan. Bismillah, perkenalkan saya Anto dari Pondok tinggal di A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Timnya yang terlalu Jawa Timur Pak. Syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sama po itu o. Syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan ainnya itu memang agak susah ya, Pak. Ainnya itu disempurnakan lagi Pak, coba. Ain, Ain, au, au, ba, 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 a'udzu, a'udzu. Disempurnakan lagi Pak, yang ainnya ya. Ain dhammah. A'udzu. a'udzu, Ya, lanjut. a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah, perkenalkan Khairul Anam dari Banyuwangi. Jauh. Jauh. Itu paling suaranya paling medok. Banyuwangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dhammah itu sempurna u. Jadi a'udzu. Tidak boleh miring-miring ke o. A'udzu. Kemudian shin yaitu tadi selain mim dan ba, bibir itu tidak boleh ikut-ikutan Pak. Ba dan mim itu pasti karena memang makhrajnya di situ. Tapi kalau selain mim dan ba itu bibir tidak boleh ikut-ikut. Kecuali dhammah. Dhammah pasti monyong. Kalau tidak dhammah kemudian itu bukan huruf mim dan ba, bibir tidak boleh ikut-ikut. Jadi minasyaiton. Jadi bukan minasyaitonir. To juga tidak boleh ikut-ikut bibirnya. Syaitonir rajim. Minasyaitonir rajim.
sya. Itu masih ikut ya. Oke. Sudah kebiasaan. Ya, itu kan ini Pak, maknanya cuma di lidah, di dalam mulut gini. Lidah, terus itu udaranya disebarkan di dalam mulut. Sya. Jadi bibir tidak ada kaitannya dengan yang di dalam. Sya. 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 Sa. Nah, Sya. Sa. Sya. Sya. Oke, dua. Sya. Syaiqo. Syaiqo. Nah, ko itu juga tadi tidak ada udara yang terperangkap di dalam. Jadi ko, Oh. ko, Ko. 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 Nah, ko. Ko. Ini apa namanya? Isti'la. Ko. Pangkal lidah terangkat. Ko, Ko. Ko. ko, Ko. o. Syaitoni. 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 Ulangi Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ainnya Pak. Apa? Dhammahnya. A'udzu. A'udzu. Nah, itu masih terdengar miring ke o dikit tuh. A'u. U. U. Nah, a'udzu. Biasa. A'u. Au. U. A'u. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nanti bisa dibaca di rumah lagi Pak. Po. Itu o. Po. Syaitoni. Insyaallah. Oke. Pelan-pelan. Lanjut. Saya Diki dari Jepang. Oke. Sudah bagus lumayan, disempurnakan saja, nanti dibiasakan saja Pak, dibiasakan mendengar urutan-urutan juga, itu sudah lumayan bagus. Sebenarnya panjenengan sudah lemas rahangnya, bisa diulangi lagi Pak. Ain, au. Ain tidak boleh dari hidung, tidak boleh keluar dari hidung udara. Ai. A'udzu. Ya. Ain sama shin, shinnya kurang sesuai, kurang pas maksudnya. Sya, shi, shu, bash, syaitoni. Coba dilengkapi Pak. Nanti dilemaskan lagi ya Pak. Lanjut. Bismillah. Jimnya di tengah-tengah Pak. Jim. Syaitonir rajim. Jim. Syaitonir rajim. Ulang. Jim. Baja. Syaitonir rajim. Masih kurang Pak, kurang. Jim. Lumayan. Nanti di rumah sudah direkam betul, sering Pak? Sudah direkam suaranya sendiri? Belum ya? Nanti direkam suaranya sendiri-sendiri Pak. Direkam suaranya sendiri-sendiri. Nanti kita lihat perbedaannya setelah daurahnya selesai nanti.
Kita masuk ke materinya. Kelihatan ya? Kita pertemuan kedua ini membahas isti'adzah dan basmalah. Kemudian nanti kalau waktunya cukup, ini habis ini ada acara atau ada yang kerja ya? Ada yang masih kerja guys? Bagian jam berapa Pak? Jam 7. Ya, sebenarnya agak panjang ini. Soalnya prakteknya saja berapa menit tadi? 40 menitan nih. Materi isti'adzah dan basmalah. Ada sebuah untayan kalimat atau ibarah yang berbunyi itu yang bahasa Arab, al-qira'ah sunnah muttaba'ah. Al-qira'ah sunnah muttaba'ah. Oke, sebelum dilanjut bisa dipoto dulu. Dipoto dulu saja. Atau sembari dicatat, mau milih mencatat atau memfoto. Kalau memfoto silakan foto sekarang, kalau mencatat ya sembari. Ada sebuah untayan kalimat al-qira'ah sunnah muttaba'ah. Untayan tersebut sudah terkenal di kalangan ulama, terkhusus pakar ulama ulumul Quran. Kaidah di atas, kaidah tersebut banyak disandarkan kepada as-salaf, baik secara makna maupun secara lafaz. Di antaranya adalah Umar bin Khattab, Zaid bin Thabit, Umar bin Abdul Aziz, Amir Asy-Sya'bi, Malik bin Anas, Al-Mazini, dan yang lainnya. Apa makna dari ibarah tersebut, dari untayan kalimat tersebut? Secara bahasa, al-qira'ah maknanya at-tilawah. Tilawah yaitu bacaan atau pembacaan. Sunnah maknanya sirah, jalan. Muttaba'ah berasal dari kata ittiba', muttaba'an. Ittiba' artinya mengikuti. Secara istilah, al-qira'ah membaca Al-Quran dengan berkesinambungan. Kemudian as-sunnah lawan dari bid'ah, yaitu petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Kemudian ittiba, mengikuti pembicara dalam perkara yang jelas dan benar. Kelihatan Pak? Kelihatan? Bisa dicatat. Lanjut. Adapun makna secara struktural, maka terdapat banyak penafsiran dari kalangan ulama. Secara struktural itu ada banyak penafsiran. Di antaranya adalah yang pertama adalah dari Imam
Ibnu Abdul Bar. Mengikuti para pendahulu atau as-salaf dalam menunaikan huruf-huruf Al-Quran adalah sunnah yang harus diikuti. Tidak boleh menyelisihi mushaf imam atau mushaf induk, yaitu mushaf Utsmani, dan tidak boleh menyelisihi qiraat masyhur yang mutawatir, meskipun penyelisihan tersebut secara tatanan bahasa boleh atau bahkan lebih kuat. Jadi di dalam sebuah ilmu qiraat itu ada banyak sekali cara membacanya, Pak. Cara membaca Al-Quran adalah, kita pernah tahu, qiraah sab'ah, qiraah asyarah, ada asyarah kubro, asyarah sughra, dan itu pembacaannya berbeda-beda. Contoh, saya kasih contoh satu saja di ayat terakhir surat Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang ikut kelas bahasa Arab siapa, Pak? Di sini ada mboten? Kelas bahasa Arab. Nah, itu ada yang salah nggak? Kenapa salah alaihum? Sudah sampai situ belum? Belum. Nah, alaihum, ala itu huruf apa? Harfu jar. Ala harfu jar. Setelah harfu jar harus kasroh. Nah, ini tadi dibaca dhamma, alaihum. Kalau secara tatanan bahasa, secara ilmu nahwu, ini salah. Tetapi ini adalah suatu bacaan yang asli, yang memiliki ini qiraat masyhur, memiliki derajat yang mutawatir. Mutawatir apa, Pak? Gimana? Ya, diriwayatkan banyak jalur. Ini ada penjelasannya. Mutawatir dalam konteks ilmu hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkatan sanad. Jadi diriwayatkan oleh banyak perawi, minimal 10 orang. Kemudian para perawi tersebut ada di setiap tingkatan sanad. Jumlah perawi yang banyak ini membuat mustahil mereka bersepakat untuk berbohong. Jadi qiraat sab'ah, qiraah asyarah itu sudah perawinya sudah derajatnya itu sudah mutawatir. Jadi bisa kita ikuti. Nah, kita muttaba'ah. Jadi kalau ada bacaan yang sekiranya tidak sesuai dengan tatanan ilmu nahwu, itu tidak sepenuhnya salah, karena bahasa Al-Quran itu bahasa yang tersendiri. Kemudian nomor 2, poin kedua, Imam An-Nawawi mengatakan tata cara menunaikan huruf-huruf Al-Quran dalam bacaan adalah jalan yang harus diikuti, tidak boleh diubah-ubah. Di antara landasan dari kaidah di atas adalah hadis marfu'. Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kalian agar membaca Al-Quran sebagaimana ia diturunkan. Jadi bacaan Al-Quran itu kita baca sesuai bagaimana Allah itu menurunkan wahyu tersebut, menurunkan perkataannya tersebut melewati malaikat Jibril, kemudian sampai ke Rasulullah. Rasulullah menyampaikan ke para sahabatnya. Nah gitu, kita harus mengikuti huruf per huruf, letter luck, mengikuti dengan sempurna. Jadi sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kalian agar membaca Al-Quran sebagaimana
ia diturunkan. Kita lanjut. Hukum-hukum yang dibangun berlandaskan kaidah al-qiraah sunnah muttaba'ah. Para ulama membangun di atas kaidah ini beberapa hukum. Di antaranya adalah yang pertama, wajib menerima qiraah yang sampai kepada kita dengan mutawatir. Yang kedua, wajibnya mengambil bacaan Al-Quran dari guru terkhusus yang ahli secara lisan, serta menyempurnakan dan menunaikannya sebagaimana dia mengambil. Yang ketiga, haramnya mengambil Al-Quran dari orang yang tidak belajar dari guru-guru yang kompeten. Sama kita ingin belajar membaca Al-Quran, tapi kita meminta untuk diajari oleh guru bahasa Arab, oleh guru nahwu, oleh guru matematika, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, tidak boleh membangun bacaan berdasarkan kaidah bahasa. Nah, ini yang tadi kita jelaskan. Tidak boleh membangun bacaan berdasarkan kaidah bahasa selama tidak ada periwayatannya. Jadi ulumul atau ilmu nahwu itu diambil dari Al-Quran, bukan Al-Quran diambil dari ilmu nahwu. Ketika kita sudah tahu kaidah bahasa yang baik dan benar, terus kita membaca Al-Quran, oh ini salah ini, itu selama tidak ada periwayatannya itu tidak boleh. Yang kelima, tidak boleh menentang bacaan yang mutawatir dengan dalih menyelisihi atau lemah secara kaidah nahwu atau bahasa. Sama ya. Yang keenam, tidak mentarjih atau menguatkan satu bacaan serta melemahkan bacaan yang lain selama itu mutawatir. Kita sering membaca pakai riwayat Hafiz yang tersebar di Indonesia sekarang ini, ya seperti kita baca sekarang. Riwayat Hafiz. Kemudian ada yang membaca riwayat Warsh, seperti yang saya bacakan tadi. Alaihum. Salah itu. Tidak sesuai itu. Itu tidak mentarjih, tidak menguatkan. Jadi kita harus lapang. Oh, iya, ternyata selain yang saya pelajari ada bacaan yang lain. Kemudian yang ketujuh, wajibnya secara garis besar. Wajibnya secara garis besar membaca Al-Quran dengan tajwid, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Karena begitulah ia diriwayatkan kepada kita. Jadi kalau kita ngomong bahasa Arab, ngomong hadasah sehari-hari, itu tidak apa-apa tanpa tajwid yang benar, tajwid yang baik dan benar. Tapi kalau kita sudah membaca Al-Quran di luar maupun di dalam sholat, kita harus membacanya sesuai tajwid, sesuai kaidah tajwid. Tingkatan membaca Al-Quran. Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala membagi tingkatan membaca Al-Quran menjadi 3. Tahqiq, tadwir, dan al-hadr. Tahqiq merupakan tingkatan yang paling lambat dan perlahan-lahan. Tempo ini biasanya digunakan bagi mereka yang sedang belajar membaca Al-Quran agar dapat melafazkan huruf beserta sifat-sifatnya dengan tepat. Kalau yang saya pahami di sini merupakan tingkatan yang paling lambat dan perlahan-lahan. Bisa dilakukan oleh orang yang sedang belajar ataupun seorang yang sudah belajar kemudian menjadi qori yang baca biasanya di mantenan-mantenan tuh, qori. Tetapi yang tersebar di Indonesia kebanyakan
salah. Terus terang ini, salah. Karena mengikuti nadanya. Misalnya harusnya 2 harokat dibaca panjang. Coba kalau kita dengarkan, Pak. Kalau dengarkan kita qiraah, qori dari luar negeri, dari siapa namanya? Kalau Muammar itu masih di Indonesia ya, tapi juga bagus itu. Muammar atau yang intinya yang mujawad, yang dibacanya lambat, atau qiro. Itu kalau yang di luar masih sesuai tajwid, dibaca 2 harokat ya 2 harokat, baca 6 harokat ya 6 harokat. Kalau di Indonesia 2 harokat bisa menjadi 4 harokat, atau malah lagi kalau 6 harokat bisa jadi panjang 12 harokat, nafasnya panjang. Ya. Kemudian yang kedua, tadwir. Tingkatan ini berada pada pertengahan antara tahqiq ya. Salah tulisan. Antara tahqiq dan hadr. Bacaan at-tadwir dikenal dengan bacaan sedang, tidak terlalu cepat tetapi juga tidak terlalu pelan. Seperti kita membaca Al-Quran biasanya, atau kita sedang jadi imam, itu tadwir, jadi sedang, cepatannya sedang. Kemudian al-hadr adalah tingkatan membaca Al-Quran yang paling cepat. Tingkatan ini menggunakan ukuran terpendek dalam batas peraturan tajwid, tapi tetap tidak keluar dari patokan yang ada. Al-hadr biasanya dipakai oleh mereka yang sudah menghafal Al-Quran agar dapat mengulang hafalan dalam tempo singkat. Nanti kalau kita membacanya tadwir, kelamaan nanti kalau kita menghafal Al-Quran. Kemudian di dalam tajwid itu ada beberapa hukum yang bisa dibaca pendek. Seperti contohnya mad jaiz. Mad jaiz, itu kan jaiz artinya, jaiz apa artinya? Jaiz, ya juzu, nah, boleh. Boleh, berarti ada pilihannya 2, 4, 6. Jadi kita bisa membaca pendek. Kemudian dari ketiga tingkatan tersebut harus dibarengi dengan tartil. At-tartil. Slide baru. At-tartil. At-tartil artinya membaca Al-Quran dengan baik dan tenang. Setiap huruf diucapkan satu persatu dengan jelas dan tepat menurut makhraj dan sifat-sifatnya. Terpelihara ukuran panjang pendeknya dan berusaha untuk mengerti maknanya. Terdapat silang pendapat di kalangan qurra, apakah ia merupakan tingkatan tersendiri atau sama dengan tahqiq. Namun Imam Ibnul Jazari berpendapat bahwa tartil adalah hal yang harus senantiasa menyertai 3 tingkatan bacaan tersebut. Nah, jadi ketiga tingkatan tadi maupun mau kita membaca dengan tahqiq, membaca dengan tadwir, membaca dengan al-hadr, kita harus membaca dengan tartil. Itu membaca Al-Quran dengan baik dan tenang, agar setiap hurufnya itu sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya. Kita lanjut. Isti'adah, ta'awudz. Isti'adah atau juga biasa kita kenal dengan istilah ta'awudz secara bahasa adalah memohon perlindungan, pemeliharaan dan penjagaan. Sedangkan menurut istilah maksudnya adalah lafaz yang dimaksudkan oleh seorang qari, orang yang membaca Al-Quran, untuk memohon atau meminta penjagaan, pemeliharaan dan perlindungan kepada Allah dari berbagai macam bentuk godaan-godaan setan. Ketika kita sudah fasih, sudah benar, dan nanti sudah bisa memakai irama-irama,
bercengkok-cengkok. Kita juga harus senantiasa mengucapkan ta'awudz. Kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan. Karena kita ketika sudah fasih, ketika sudah bisa membaca dengan nada yang berlenggak-lenggok itu, kita pasti itu Syekh bin Baz mengatakan itu pasti ada sifat summah, ingin didengar, dan itu termasuk syirik kecil. Kita ingin meminta pujian dari manusia. Kemudian lafadznya dapat beberapa macam, namun yang paling masyhur adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum membaca Al-Quran, baik itu pada awal surat atau tengah surat, di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi ketika kita ingin mau membaca Al-Quran, kita harus membaca ta'awudz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Para ulama berbeda pendapat apakah perintah tersebut menunjukkan kewajiban atau mustahab, namun ulama qiraat mewajibkannya. Basmalah artinya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tujuan dari membaca basmalah selain daripada ittiba' ialah untuk meminta pertolongan, isti'anah kepada Allah serta tabarruk dengan nama Allah. Membaca basmalah disyariatkan untuk dibaca sebelum membaca setiap awal surat selain surat At-Taubah. Taubah kita tidak disunahkan untuk membaca basmalah. Terdapat beberapa pendapat terkait sebab ditinggalkannya basmalah pada surat At-Taubah. Namun yang terkenal di kalangan ulama qiraat adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an. Hal itu dikarenakan basmalah adalah keamanan. Sedangkan surat Bara'ah turun dengan pedang dan tidak berkesinambungan antara keamanan dengan pedang. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum membaca basmalah sebelum memulai surat adalah sunnah, namun para ulama qiraat mewajibkannya. Apabila seseorang memulai bacaan dari pertengahan Al-Quran, maka ia berada dalam pilihan boleh membacanya atau tidak, sebagaimana yang disebutkan Imam Asy-Syatibi dalam Hirzul Amani. Larangan untuk membaca basmalah adalah di awal surat At-Taubah. Adapun di pertengahan surat maka diperbolehkan menurut kebanyakan ulama. Di antaranya adalah Imam Syatibi dan Imam Jazari. Berkata Imam Syatibi, dan wajib bagimu mendatangkan basmalah ketika memulai bacaan dari awal surat. Selain At-Taubah dan di pertengahan Al-Quran, orang yang membacanya memiliki pilihan, bisa membaca, bisa tidak. Cara membaca isti'adzah dan basmalah bersama di awal surat. Dalam hal ini ada 4 cara: qat'ul jami', waslul jami', waslul isti'adzah bil basmalah, waslul basmalah bis surah. Qat'ul jami' putus semua. Kita baca dari awal surat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dan waslul jami' disambung semua.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Disambung semua. Kalau napasnya panjang bisa disambung semua. Faslul isti'adzah bil basmalah. Disambung isti'adzah dengan basmalah saja. Kemudian diputus basmalah dengan awal surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kemudian waslul basmalah bis surah, disambung basmalah dengan awal surat. Sedangkan isti'adzah dengan basmalah diputus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bisa dipahami ya? Cara baca basmalah di antara dua surat. Ada 3 cara. Qatta'ul jami', waslul jami', waslul basmalah bis surah. Diputus seluruhnya seperti tadi. Akhir surat sambung basmalah, sambung awal surat. Disambung seluruhnya, disambung semuanya. Akhir surat, sambung basmalah, disambung awal surat. Disambung basmalah dengan awal surat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Sudah ada catatan. Yang pertama, terdapat satu cara yang dilarang, yaitu akhir surat disambung dengan basmalah dan memutus basmalah dengan awal surat. Akhir surat disambung dengan basmalah, akhir surat disambung dengan basmalah dan memutus basmalah dengan awal surat. Ketika walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini tidak boleh karena khawatir nanti basmalahnya dikira termasuk dari akhir surat tersebut. Ya. Karena setelah basmalah dipotong. Itu khawatirnya di situ. Kemudian yang kedua, terdapat 2 cara dalam memulai bacaan pada surat At-Taubah. Yang pertama, memutus isti'adzah dengan awal surat. Yang kedua, menyambung isti'adzah dengan awal surat. Bedanya sama yang kita jelaskan tadi, ini tanpa basmalah. Itu saja, Pak. Yang ketiga, terdapat 3 cara membaca akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Al-Waqaf, yaitu berhenti pada akhir surat Al-Anfal dan memulai At-Taubah tanpa basmalah. Contoh, panjang ayatnya. Berhenti pada akhir surat Al-Anfal dan memulai Taubah tanpa basmalah. Tanpa basmalah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum. Ya, kita jadi imam, kemudian nyambung dari akhir surat Al-Anfal, nyambung ke surat berikutnya tanpa basmalah. Kemudian wasl, yaitu menyambung akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallah. Dan seterusnya. Dan as-sakt, saktah, yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas pada akhir surat Al-Anfal dan mulai At-Taubah. Jadi ketika terpotong, ketika berhenti, kita tidak boleh mengambil nafas.
Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum. Pengenalan nazom. Masih lama, Pak? Jam berapa ini? Lanjut nih ya? Lanjut apa cukup? Lanjut? Oke. Biografi pembuat nazom, pembuat matan Tuhfatul Atfal ini. Nama pengarangnya yaitu Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Atau kita kalau di matan namanya Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Julukannya Al-Afandi. Beliau adalah ulama abad ke-12 Hijriah dan bermadhab Syafi'i. Nisbatnya, beliau dinisbatkan ke negeri ayahnya tinggal, yaitu Jamzur, sebuah desa yang dekat dengan kota Tonto di Mesir. Tempat kelahiran beliau, kota Tonto adalah tempat kelahiran beliau, yang mana kota Tonto dulu dikenal dengan Tontoda. Waktu kelahiran dikatakan bahwa beliau lahir di penghujung tahun 1165 Hijriah pada bulan Rabiul Awal. Ada berpendapat tahun 1163. Karangan beliau memiliki banyak karangan, diantaranya adalah Nazam Kanzul Ma'ani Bitahriri Harzul Amani, Al-Fathur Rahmani Bisyarh Kanzul Ma'ani, Manzumah Tuhfatul Atfal yang kita pelajaran ini, Fathul Aqfal Bisyarh Tuhfatul Atfal wa ghairuha. Itu karangan beliau. Beliau wafat, tidak ada yang tahu waktu kematian beliau secara spesifik. Namun dikatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 1209 Hijriah. Setelah kematian guru beliau Syekh Nuruddin Al-Mihyi pada tahun 1204 Hijriah. Semoga Allah meridhai keduanya dan seluruh ulama muslim. Pengenalan nazam, judul asli dari matan ini yaitu Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Baitnya ada 61 bait, tahun pembuatan 1198 Hijriah. Pola syairnya rojaz, musta'filun, 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 musta'filun. Ini kalau di bahasa Indonesia bersajak apa? A atau AB itu pantun nih. Kalau puisi biasanya A. Oke, syair sama dengan puisi. Penjelasan, tiap bait biasanya tersusun seperti ini. Huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun, huruf ketiga berharokat lagi, huruf keempat sukun lagi, huruf kelima dan keenam berharokat. Mustaf'ilun, mim berharokat, sin sukun, tak berharokat, fa sukun, ain berharokat, lam sukun, nun sukun. Kemudian berulang lagi seperti itu. Contohnya adalah perkataan nazim,
صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما كن طيبا زد في طوقا ضع ظالما. Kita baca secara garis besar saja. Insya Allah nanti enggak masuk dalam ujiannya. Udah selesai enggak? Ya, pengenalan nazom saja. Pengenalan nazom. Jadi kita seperti biasanya kalau kita ingin membaca suatu kitab, suatu karangan, kita juga harus membaca, mengetahui sejarah terbuatnya, pengarangnya siapa, seperti itu, agar kita tahu periwayatannya, sanadnya, ini disandarkan pada siapa. Ya. Hitung ya Pak, nanti bisa dimurojaah lagi di rumah. Bisa selesai jam berapa ini? 6.16. Kita masih sebentar ya. Kita lanjut mukodimah dari nazomnya, insya Allah pertemuan yang akan datang. Ini tadi pra mukodimah. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Ya. Dhammah seluruh huruf harus monyong. Oke. Jadi maupun itu huruf tipis, huruf tebal, itu dibaca monyong ketika berharokat dhammah. Tu, maghdubi, tu, apalagi yang huruf tebal, ru, ataupun huruf tipis juga dibaca monyong. Du, bu. Yang tidak boleh itu dari sisi makhrajnya. Sisi makhrajnya, makhraj bibir itu hanya mim dan ba. Selain mim dan ba tidak boleh ikut-ikutan monyong bibirnya. Kecuali, nah itu kecuali ada tadinya, ada kecualinya berharokat dhammah. Ya. Nah, nanti pesan saya tadi di praktek di depan cermin dipraktekkan selain mim dan ba. Jadi kalau kita baca ta'awud selain mim dan ba tidak boleh, bibirnya tidak boleh ikut-ikutan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak boleh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak apa-apa, masih belajar tidak apa-apa. Yang kita sudah tahu, jadi kita praktekkan terus, kita biasakan terus di rumah. Ketika sholat kita praktekkan. Kita ini Pak ya, para imam ya juga, bukan imam masjid. Ada imam masjid juga, tapi imam di keluarga kita sendiri. Nanti kalau kita di rumah, ketika sholat di rumah, sholat jamaah dengan keluarga kita, kalau kita bacaannya kurang sempurna kan juga bahaya nanti juga. Bahaya di artinya. Kita baca kayak kemarin kita bahas, bisa menjadi sebuah kesyirikan. Itu juga pentingnya belajar ilmu tajwid. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, itu ya, yaitu namanya qiraah. Cara membacanya itu qiraah, ada qiraah sabah yang tadi saya jelaskan, qiraah asyarah, ada yang baca ra. Saya lupa riwayatnya siapa, tapi ada. Nah, ya pernah dengar ya. Itu kalau sesuai kaidah kan juga kok ra. Kok ra enggak. Itu riwayat yang lain. Karena kita di sini masyhurnya riwayat Hafiz, kita membaca dengan biasanya seperti biasa. Kalau ada
bacaan-bacaan yang sekiranya aneh. Dulu saya itu pernah Pak di SMP, pas SMP sampai saya Qurrata Ayun, itu ada ustadznya dari Mesir, namanya Ustadz Dana, kalau yang tahu Ustadz Dana. Itu bacanya mana itu? Qul huwallahu ahad. Sama ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini salah ini. Mau saya benarkan, saya tanya dulu sama teman saya, ternyata itu riwayat yang lain. Contoh kayak di Al-Fatihah juga, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada penambahan itu beda lagi. Itu yang baca yang di belakang imam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak tahu. Itu juga tugasnya imam juga. Tugas imam harus memberitahu. Bapak Ibu sekalian, saya akan imam menggunakan riwayat Waras. Dan imam menggunakan riwayat Hafiz dari jalur Syatibi atau yang lainnya. Itu harus dikasih tahu juga agar jamaahnya tidak bingung. Seperti di sini dulu kan juga pernah ya Pak, tarawih ya kalau nggak salah. Itu ada yang menggunakan riwayat Waras. Namun, ada pertanyaan lagi? Oke. Ini kalau ada tapi ada aturannya Pak itu. Ini nanti bisa dipesankan lagi sama biar ya. Baik, kita cukupkan sampai sini. Kalau ada pertanyaan, ada yang bingung, nanti di rumah dibaca-baca juga nggak Pak bukunya, jangan coba disimpan ya. Ya, nanti saya share juga di grup. Ya. 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 Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.